tahu info TRX, biasanya sih dari internet sih, kalau nggak dari teman aja. Dari masa lagi ngobrol-ngobrol ternyata punya info apa pasti cepet sih kalau dari teman. Sana Studio taunya dari ini juga sih, dari apa Instagram, dari internet sih. Kalau di Sana Studio sih belum lama sih, baru sekitar hampir sebulan. Seminggu 2 kali, cuma tergantung kesibukan juga sih. Sebenarnya sih capek ya, pegel-pegel juga, cuman udahannya seger banget sih. Mungkin kalau awal-awal tuh sulit sih, cuman mungkin saya juga karena baru sebulan, jadi masih belum yang ini banget sih belum yang kebiasa. Mungkin kalau udah kebiasa jadi enak sih, jadi gampang. Manfaatnya badan jadi seger banget gitu. Biasanya kan kalau nggak olahraga jam berapa udah lemes, ini udah enggak sih. Terus buat bentuk tubuhnya juga lebih bagus aja ke TRX. Cuma sejam kurang lah, tapi itu berasa banget sih ininya dari gerakan-gerakannya tuh bikin kelihatannya gampang, tapi sebenarnya nyampe gitu maksudnya jadi kayak kena banget sih gitu. Kebetulan olahraga lain ya kebetulan rutin sih olahraga. Sukanya lari sama Zumba. Basicnya aku udah lama sih di Sana Studio dari buka, kebetulan udah join dari buka dari 3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi dulu di sini masih awalnya baru ada Zumba, jadi latihan rutin Zumba sampai akhirnya mereka berinovasi ada TRX. Ya udah aku cobain deh. Cuma waktu itu memang kayak masih berat banget, jadi nggak langsung suka gitu, malah kayak sempet aduh nggak mau latihan lagi deh soalnya berat gitu. Kira baru 3 bulan sih rutin TRX-nya gitu. Yang menarik ya itu tadi, jadi karena ngelawan beban tubuh sendiri ya kayak harus challenge myself aja, maksudnya kayak harus bisa nih, kayak mungkin sekilas sih dulu juga ngeliatnya kayak gampang deh, cuma gerakannya terlihat mudah gitu kan, terus pakai tali ini kayaknya gampang nih, ada media yang bantuin, tapi ternyata ya berat, terus mungkin juga pas ada sebelahnya ada partner latihan kan juga kadang-kadang ngerasa kompetitif, wah gue harus bisa nih gitu. Mungkin karena aku baru progresnya jadi masih pelan-pelan, tapi udah lumayan sih, udah ngerasa itu lingkar pinggang udah mengecil, terus otot tangan juga udah mulai ya istilahnya nggak terlalu gelambir itu loh, jadi pelan-pelan tapi udah mulai ngerasain progresnya banget. Terus kalau lari juga misalnya suka jogging kan, bukan pelari ini sih aku, cuma kalau jogging udah mulai ngerasain paha tuh udah, kalau dulu kayak cepet capek gitu, sekarang ya alhamdulillah berangsur-angsur udah mulai kuat lah gitu. Sana Studio itu adalah tempat sebetulnya rumah di mana orang-orang tuh bisa datang seperti ke rumah teman, dia latihan olahraga bersama teman, yang latih teman-teman juga. Jadi itu konsep dan suasana yang kami ingin bangun di Sana Studio. Jadi orang merasa dia datang ke tempat temannya aja sambil berolahraga dengan fun ya tentunya. Jadi Sana Studio itu dibentuk oleh 4 co-founder yang sebetulnya 2 kakak adik dan istrinya. Jadi kita nih keluarga yang kebetulan kami semua senang olahraga. Nah, didasari dari kegemaran kita berolahraga, ya udah. Dan Laila Munaf, salah satu co-founder, itu adalah salah satu instruktur Zumba pertama di Indonesia. Ya, kami sepakat, oke, kita bikin tempat olahraga yuk, dan kita coba mengkampanyekan supaya setiap orang tuh harus punya gaya hidup sehat gitu. 3-5 tahun terakhir itu Indonesia udah menuju ke arah yang lebih baik. Artinya setiap orang sudah mulai sadar untuk punya gaya hidup yang sehat dan punya aktivitas berolahraga. Contohnya Car Free Day di Jalan Sudirman. Sana Studio itu, sana sendiri artinya sehat.
Jadi diambil dari kata mens sana in corpore sano. Dari sisi lainnya, sana itu adalah kata yang catchy kan. Olahraga di mana? Di sana. Di mana ya? Di sana. Kelas-kelas yang ada di Sana Studio ini ada Zumba, ada cardio boxing, ada TRX, ada pilates, dan ada yoga. Gitu. Kalau kelas reguler, ya betul. Kami lakukan selalu di dalam studio. Tapi Sana Studio punya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan per 3 bulan atau 6 bulan itu di outdoor. Jadi kita punya kegiatan NTC di taman, terus kemudian kita ada lari pagi bareng, terus dan ada juga kegiatan piknik. Jadi piknik sambil olahraga. Sana Studio dan TRX adalah studio olahraga yang kekinian. Oke updaters, itu tadi pembahasan tentang health. Sekarang saatnya kita beralih ke beauty. Coba deh updaters bayangin. Kalau cowok sehari-hari pakai sepatu yang sama dengan cewek, pasti kelihatan gak pas. Makanya sepatu cowok punya jenis dan model yang berbeda. Ada monk strap shoes dengan ciri khasnya berupa perekat atau sabuk sebagai pengencang sepatu, desert boot yang memiliki tinggi semata kaki dan populer di tahun 40-an, loafers yang cocok untuk gaya semi-formal, lalu ada sneakers yang memberi kesan santai, sporty, namun tetap aktif. Nah, kalau dilihat dari tampilan sepatunya, tiap jenis sepatu mempunyai kecocokan untuk jenis acaranya yang berbeda-beda. Tapi yang perlu updaters ingat, jangan sampai salah kostum ya. Nah, kalau updaters kebetulan lagi mencari sepatu cowok berbahan kulit, langsung aja cek sepatu kulit asli Indonesia ini. Yap, Brodo. Kalau untuk workshopnya sendiri kita langsung dari Bandung.